Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novian Ramadhanu. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan ngebahas tentang array dan struct pada bahasa Golang. Ya pasti kita udah paham deh kalau array itu tuh fungsinya apa. Kan kalau array itu untuk kayak dia tuh variabel untuk nyimpen data yang tipe datanya itu sama. Nah untuk pendeklarasiannya itu agak beda. Mungkin di sini tuh kita harus pakai pertama variabel, kemudian nama variabelnya, kemudian indeksnya atau isinya, dan kemudian tipe datanya. Dan kalau misalkan kita mau pakai value, kita mau isi nilai value dari indeks tersebut atau kita mau mengisi dari array tersebut, kita bisa menggunakan nama variabel, indeks keberapa, dan value-nya apa, kayak gitu. Nah ini ada contoh-contohnya. Ini untuk inisialisasi array-nya. Ini inisialisasi array tanpa jumlah elemen. Jadi untuk elemen indeksnya itu kita nggak tentuin berapa jumlahnya. Ini untuk array yang lebih dari satu dimensi atau bisa disebut multidimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Ini perulangan untuk dengan array. Mungkin bisa kalian baca sendiri ya untuk contoh-contohnya, karena udah jelas juga itu ada contohnya gimana. Nah kemudian ada struct. Sama sih kayak di bahasa C++, kalau struct itu kan bisa nyimpen data yang bertipe beda dalam satu variabel kayak gitu. Nah kalau untuk jenis struct itu ada embed, ada anonymous, dan ada nested. Ini kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya di situ. Nah kemudian ada pointer. Pointer juga masih sama. Pointer itu reference atau alamat memori ya. Variabel pointer adalah variabel yang berisi alamat memori dari suatu nilai. Sebagai contoh, variabel bertipe integer nilai 4, maka akan dimaksud pointer adalah alamat memori di mana nilai 4 itu disimpan. Jadi bukan nilai 4 itu sendiri. Kalau untuk deklarasiannya itu var, nama variabel, kemudian bintang dan tipe datanya. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari pointer. Nah, bisa kita lihat di situ dia bakal munculin alamat dari nilai A tersebut. Ini contoh parameter pointer. Jadi kita itu mendeklarasikan pointer sebagai parameter dalam sebuah fungsi. Nah untuk tambahan untuk ACT, jadi pada ACT ini kita akan ngebuat sebuah program, ya program bentuk gitu, tapi menggunakan konsep fungsi. Jadi kita bakal cuma manggil-manggil fungsinya aja. Nah ini untuk contoh programnya sebenarnya ya mirip kayak minggu kemarin, perulangan. Ini juga masih sama. Yang dibedain itu hanya kita menggunakan fungsi. Jadi di sini kita itu bakal manggil function dari yang mau kita panggil. Nah, di sini kan ada matrix dan struct ya. Nah, untuk struct kita pertama itu harus ngedeklarasiin type-nya struct-nya tersebut. Jadi dengan nama person bertipe struct, di sini tuh ada string, age dan ada name dengan tipe string, ada age dengan int dan kelas dengan string. Nah, kemudian di sini ada function matrix yang nanti bakal kita panggil di atas. Sebenarnya nih sama seperti program C++, nggak ada yang beda. Yang beda itu hanya di pendeklarasiannya aja sih. Kayak ini kan variabel matrix 22 baru tipe data int. Kan kalau untuk di C++ itu kan tipe data, kemudian dimensinya atau indeksnya baru nama variabelnya kan, kayak gitu. Untuk perulangannya juga masih sama seperti yang di C++, nggak ada yang beda. Mungkin kalian masih paham. Pertama bakal ngulang kolom, kemudian baru ngulang baris. Di sini yang di J ini itu perulangan kolomnya ya, yang I ini itu perulangan barisnya. Sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda, hanya sintaksnya aja yang beda.
Nah, kemudian ada struk. Jadi pertama kita itu ngedeklarasiin bahwa S1 itu sebagai objek si person ini. Kemudian kita manggil S1.name, berarti kita bakal manggil variabel name yang ada di S1 atau di struk person. Kemudian saya isi dengan nama Yanto. Kemudian di sini bisa S1.age, berarti saya manggil variabel age di S1 atau di person. Di sini saya isi 22 dan kemudian kita bisa S1.class. Di sini itu berarti bakal bakal nulisin 4IA17, kemudian di sini bakal ngeprint S1.name, S1.age dan S1.class. Langsung aja ke contohnya ya. Langsung aja kita coba run. Kita coba matrix. Kita isi elemennya kolom 1 baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 2. Nah, di sini bakal muncul kan bentuknya. Ini kita bakal coba struk enter. Nah, di sini dia bakal manggil Yanto 22 dan 4IA17 sesuai dengan print yang ada di sini. Untuk struk bisa terlihat kan jelas perbedaannya. Kalau struk ini itu kita bisa nyimpen string dan integer dalam satu variabel yang sama. Kalau misalkan array itu dia itu hanya bisa menyimpan satu tipe data, kayak yang di atas tadi itu kan hanya bisa menyimpan print. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya bisa silahkan tanyakan ketika nanti ada sesi Gmeet ataupun via WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.